Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bareng aku di channel ini, tempat kita berbagi suriti cerita, misteri, horor, dan kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang terjadi di lereng Gunung Lawu. Cerita ini gak cuma menyeramkan, tapi juga penuh misteri yang bakal bikin kalian penasaran sampai akhir. Jadi, pastikan kalian simak dari awal sampai selesai. Dan kalau suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan kasih like, biar aku makin semangat bikin cerita-cerita horor lainnya. Oke? Sekarang matikan lampu, pasang headset, dan kita mulai ceritanya. Halo teman-teman, kali ini aku mau cerita tentang sebuah pengalaman nyata yang sampai sekarang masih membekas di ingatanku. Bahkan, jujur aja, tiap kali aku dengar suara gamelan di malam hari, bulu kudukku langsung berdiri. Dan perasaan itu seperti menyeretku kembali ke malam mulam, mencekam di sebuah desa di lereng Gunung Lawu. Awalnya aku sama sekali gak ada niat untuk mengalami hal-hal aneh. Tujuan awalku ke desa itu cuma untuk urusan kerjaan yang harusnya selesai dalam 2 atau 3 hari. Desa itu letaknya cukup jauh dari kota. Perjalanan daratnya saja memakan waktu hampir 5 jam dari tempatku tinggal, melewati jalanan berliku, tanjakan, curam, dan hutan pinus yang kadang bikin suasana jadi sepi banget kalau lewat sendirian. Ketika mobil yang aku tumpangi mulai masuk ke wilayah desa, pandangan mataku langsung tertuju pada sesuatu yang agak janggal. Dari jauh, aku bisa melihat rumah-rumah warga yang ukurannya nggak main-main. Ada yang 2 lantai, catnya mengkilap seperti baru. Pagarnya tinggi dari besi. Bahkan beberapa dilengkapi kamera CCTV mobil-mobil yang terparkir di garasi pun kebanyakan mobil mewah. Ada yang keluaran terbaru, ada juga yang bertipe sport. Jujur aja, pemandangan ini langsung bikin aku mengernyitkan dahi. Karena dari yang aku tahu, desa ini bukan daerah wisata besar, dan mata pencaharian utamanya cuma bertani dan sebagian kecil beternak. Aku sempat berpikir, mungkin di sini banyak perantau yang sukses di kota, lalu membangun rumah di kampung halamannya. Tapi, semakin aku masuk ke dalam desa, pemandangan yang sama terus berulang. Rumah-rumah mewah berjejer rapi, tapi jalan desa masih terbuat dari aspal yang retak-retak. Dan sebagian jalan setapak bahkan masih berbatu. Kontras sekali. Seolah-olah ada kemewahan yang sengaja disembunyikan di balik suasana desa yang sepi. Sampai akhirnya aku tiba di rumah salah satu kenalan yang akan aku tinggali selama di sini. Namanya Pak Darto, orangnya ramah, berumur sekitar 50-an, dan menyambutku dengan senyum hangat. Rumahnya juga besar, tapi tidak semewah yang aku lihat di sepanjang jalan tadi. Setelah aku masuk, kami berbincang sebentar di ruang tamu sambil minum teh. Aku sempat menanyakan soal rumah ramah besar yang aku luwedi. Pak Darto cuma tersenyum tipis sambil menatap keluar jendela, lalu berkata singkat, "Rezeki dari leluhur, nak." Nada suaranya tenang, tapi entah kenapa ada sesuatu di balik kalimat itu yang terasa nggak wajar. Seperti kalimat yang sudah dihafal dan diulang-ulang. Setiap kali ada orang luar yang bertanya, aku mencoba tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Tapi dalam hati, rasa penasaranku makin besar. Rezeki dari leluhur. Maksudnya apa? Apakah leluhur mereka memang orang terpandang? Atau ada usaha keluarga yang diwariskan? Sore itu, aku memutuskan untuk jalan-jalan sebentar keliling desa. Udara di sini sejuk, dengan aroma tanah basah yang khas. Anak-anak berlarian di jalan. Tapi anehnya, jumlahnya gak banyak. Aku cuma melihat beberapa kelompok kecil anak-anak bermain di halaman rumah
dan sebagian besar rumah malah terlihat sepi. Di beberapa sudut jalan, aku melihat orang-orang tua duduk di kursi bambu sambil memandangku dari jauh. Mereka nggak senyum, tapi juga nggak terlihat marah. Lebih menilai, mengamati setiap gerak-gerikku. Aku berusaha mengabaikan tatapan itu dan terus berjalan. Ada satu rumah yang membuatku berhenti. Ukurannya besar, cat putihnya mengkilap, ada 2 mobil mewah di garasi, dan halamannya sangat luas. Tapi yang bikin aku heran, di tengah halamannya ada sebuah sumur tua dengan pagar besi mengelilinginya. Pagar itu dikunci dengan gembok besar. Seolah-olah sumur itu harus benar-benar dijaga. Aku berdiri agak lama di depan rumah itu, sampai seorang ibu parubaya lewat dan menghampiriku. Kalau bukan urusan penting, jangan lama-lama di situ, Mas, katanya sambil berjalan cepat meninggalkanku. Kalimat itu sukses bikin bulu kuduku meremang. Aku menoleh sekali lagi ke arah sumur itu sebelum memutuskan untuk kembali ke rumah. Pak Darto. Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan perkataan ibu tadi. Ada apa dengan sumur itu? Malamnya, setelah makan malam bersama keluarga Pak Darto, aku duduk di teras sambil menikmati udara dingin. Desa ini, kalau malam sangat sunyi, hanya terdengar suara serangga malam, dan sesekali anjing menggonggong. Tapi, sekitar pukul 12 malam, aku mulai mendengar sesuatu yang aneh. Suara gamelan, pelan sekali pada awalnya, seperti datang dari jauh. Nada-nadanya terdengar lembut, tapi ada nuansa menyeramkan yang sulit dijelaskan. Suara itu makin lama, makin jelas, seolah-olah mendekat ke arah rumah. Aku refleks menoleh ke arah jalan, tapi yang kulihat hanya kegelapan dan jalanan desa yang kosong. Suara gamelan itu berhenti, tepat ketika rasanya sudah sangat dekat. Sunyi. Lalu, suara langkah kaki pelan terdengar di luar pagar. Aku menoleh dalam rumah, berniat membangunkan Pak Darto. Tapi saat aku memanggil namanya, dia muncul dari kamar dan berkata dengan suara rendah. "Tidur saja, Nak. Jangan keluar." Ucapannya tegas. Dan dia langsung menutup pintu rumah rapat-rapat. Aku nggak berani membantah, tapi rasa penasaran bercampur takut membuat mataku sulit terpejam malam itu. Besok paginya, aku berusaha menanyakan kejadian tadi malam. Pak Darto hanya tersenyum, seolah nggak paham apa yang aku maksud. Mungkin kamu mimpi. Udara dingin bikin halusinasi, katanya sambil menuangkan teh. Tapi aku tahu betul, apa yang kudengar semalam itu bukan mimpi. Dan entah kenapa perasaan di hatiku bilang bahwa semua kemewahan di desa ini ada hubungannya dengan suara gamelan itu. Sejak hari itu, pikiranku terus bertanya-tanya, apakah rejeki dari leluhur yang dimaksud warga desa ini adalah sebuah berkah atau sebuah perjanjian yang gak seharusnya dilakukan manusia. Malam itu udara di desa terasa dingin sekali, menusuk sampai ke tulang. Aku terbangun karena suara gamelan yang awalnya samar-samar, seperti dari kejauhan. Tapi nadanya begitu jelas lirih, tapi memanggil. Dentingan saron dan gong terdengar pelan, mengalun dengan ritme yang entah kenapa bikin merinding. Semakin lama, suara itu makin dekat, seakan-akan langkah demi langkah gamelan itu dibawa menuju rumah tempat aku menginap. Aku bangun dari kasur, duduk sebentar untuk memastikan ini bukan cuma halusinasi. Tapi telingaku jelas menangkap suara itu semakin nyata. Rasa penasaran mendorongku berjalan pelan ke arah jendela, mencoba mengintip tanpa membuat suara. Jalan desa terlihat kosong, gelap, dan sepi. Lampu jalan redup, hanya memantulkan sedikit cahaya ke tanah basah sisa hujan sore tadi. Anehnya, meski tidak ada satupun orang lewat, suara gamelan itu berhenti tepat di depan rumah Pak Darto. Hening. Bahkan jangkrik pun seperti ikut diam. Sesaat kemudian,
terdengar suara langkah kaki di luar pelan. Berat, seperti menyeret sesuatu. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku spontan menoleh ke arah Pak Darto yang masih tidur di kasurnya. Dengan hati-hati, aku mendekat dan membangunkannya. Pak, Pak, dengar nggak, bisikku sambil menggoyangkan bahunya. Pak Darto membuka matanya perlahan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi kaget sedikit pun. Dia mendengar suara itu, aku yakin. Tapi dia cuma menarik selimutnya sambil berkata pelan, "Tidur aja, jangan keluar." Nada suaranya tegas, tapi ada getaran halus yang membuatku makin gelisah. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi Pak Darto sudah memejamkan mata lagi, seolah tidak ingin membahasnya. Aku kembali duduk di kasur, menatap ke arah pintu rumah yang tertutup rapat. Suara langkah itu masih terdengar, kini bergeser dari depan rumah ke arah samping, menuju belakang. Suara seperti air menetes, terdengar samar, bercampur dengan suara hembusan angin malam. Tanpa sadar, aku menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Tapi tiba-tiba terdengar suara duk, duk, duk. Seperti sesuatu diketuk pelan dari luar dinding kayu rumah. Ketukannya teratur, lalu berhenti. Hening lagi. Aku mulai merasa seperti sedang diperhatikan dari luar. Rasanya ada mata yang mengawasi dari kegelapan, tapi aku nggak berani membuka pintu atau jendela. Bahkan menyingkap tirai pun terasa seperti keputusan bodoh. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku hanya duduk diam, mencoba mengatur napas. Sampai akhirnya suara langkah itu menjauh perlahan menghilang, berganti lagi dengan suara gamelan, yang kini terdengar semakin samar, seperti dibawa kembali ke kejauhan. Aku pikir malam itu sudah selesai. Tapi aku salah. Tepat saat aku mulai merasa lega, tiba-tiba dari arah belakang rumah, terdengar suara hewan entah kambing atau sapi mengembik keras, seperti kesakitan. Lalu hening lagi. Suara itu hanya sekali terdengar, tapi cukup membuat jantungku berdebar kencang. Aku memutuskan untuk mencoba tidur. Walau susah, setiap kali aku hampir terlelap, telingaku seperti menangkap suara-suara kecil dari luar. Entah itu langkah kaki, bisikan samar, atau suara ranting patah. Besok paginya, waktu aku sarapan dengan Pak Darto, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, semalam itu apa ya? Suara gamelan sama langkah-langkah itu?" Pak Darto menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Kamu cuma kebangun pas lagi ada kiriman buat yang di ujung sana. Nggak usah kepo, nak. Di sini ada hal-hal yang kalau udah dengar atau lihat, lebih baik pura-pura nggak tahu." Ucapannya membuat sarapanku terasa hambar. Aku mencoba bertanya lagi, tapi dia mengalihkan pembicaraan, menanyakan hal lain, seperti ingin memastikan aku berhenti membahasnya. Sejak malam itu, aku sadar kalau desa ini punya rahasia besar. Suara gamelan, langkah kaki di tengah malam, ketukan pelan di dinding, semuanya bukan kebetulan. Dan entah kenapa, aku mulai merasa kalau kedatanganku ke desa ini bukan sekadar untuk urusan kerja. Ada sesuatu yang secara perlahan menarikku masuk ke dalam lingkaran yang tidak seharusnya aku masuki. Sejak kejadian malam itu, aku jadi lebih berhati-hati setiap melangkah di desa ini. Rasanya seperti ada mata-mata yang terus memperhatikan dari balik jendela atau celah-celah pintu. Setiap aku berjalan melewati rama-rama megah itu, aku bisa merasakan tatapan yang cepat menghilang begitu aku menoleh. Siang hari di desa ini terasa seperti senja yang panjang sunyi, agak muram, dan selalu dingin meskipun matahari bersinar. Pagi itu, aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya jadi alasan kedatanganku. Tapi semakin aku fokus, semakin kepalaku dipenuhi bayangan 3 pria berpakaian hitam yang kulihat semalam. Aku masih ingat jelas cara mereka berjalan, berat dan teratur,
seolah ada beban yang bukan sekadar fisik di atas bahunya. Yang membuat semakin tidak tenang adalah bentuk bungkusan kain putih yang mereka bawa terlalu mirip tubuh manusia untuk dibilang barang biasa. Sore hari, Pak Darto mengajakku menemaninya ke kebun di belakang rumah. Perjalanannya melewati jalan setapak yang dibatasi pohon bambu di kedua sisinya. Suara angin yang meniup bambu itu membuat bunyi gesekan aneh, seperti bisikan panjang. Aku mencoba berkekap-kekap untuk mencairkan suasana. Tapi Pak Darto hanya menjawab singkat. Saat aku menanyakan soal suara gamelan yang sering terdengar tengah malam, dia terdiam lama sebelum berkata pelan, "Di sini ada hal-hal yang gak semua orang bisa pahami. Kalau kamu dengar sesuatu malam-malam, jangan hiraukan. Itu bukan untuk kita." Jawaban itu bukannya membuatku tenang, malah semakin menguatkan rasa curigaku. Aku mencoba memancing informasi dengan bertanya tentang rumah tua di ujung jalan yang kemarin kulihat. Tapi lagi-lagi, Pak Darto hanya diam, lalu mengalihkan topik dengan membicarakan tanaman sayur di kebunnya. Dari caranya berbicara, aku bisa merasakan kalau dia tahu sesuatu, tapi memilih untuk tidak membaginya. Malam harinya, rasa kantuk tak juga datang. Aku duduk di dekat jendela, dengan lampu mati, mencoba mendengarkan apa yang terjadi di luar. Awal hanya sunyi, sampai sekitar pukul 12 lewat sedikit. Udara tiba-tiba berubah dingin, seperti sedang turun hujan. Padahal langit siang tadi cerah. Lalu, suara itu datang lagi. Gamelan. Pelan di awal, seperti dari kejauhan. Tapi nadanya kali ini berbeda, lebih lambat, dan setiap dentingan seolah menggema lama di telinga. Aku menempelkan telinga ke kaca jendela, mencoba mencari arah datangnya suara. Semakin lama, suara itu semakin jelas, dan aku mulai bisa mendengar bunyi langkah kaki bersamaan dengannya. Tidak seperti langkah orang biasa, ini berat, teratur, dan terdengar seperti lebih dari satu orang. Degup jantungku semakin kencang. Kali ini aku tidak hanya mengintip dari tirai, aku memberanikan diri membuka sedikit jendela agar suara lebih jelas. Dari balik kegelapan, aku melihat bayangan bergerak perlahan di ujung jalan. Mereka lagi 3 pria berpakaian hitam, seperti yang kulihat sebelumnya. Langkah mereka mantap, tidak terburu-buru, membawa bungkusan kain putih yang sama. Tapi malam ini ada satu hal yang berbeda. Di belakang mereka berjalan sosok lain tinggi, sangat kurus, dan wajahnya tertutup kain merah. Langkahnya tidak terdengar, seolah dia melayang mengikuti dari belakang. Aku hampir menutup jendela saat tiba-tiba salah satu dari mereka berhenti. Kepalanya menoleh sedikit ke arah rumah Pak Darto. Hatiku langsung mencelos. Jari-jariku membeku di pegangan jendela. Untungnya, setelah beberapa detik, mereka kembali melangkah. Suara gamelan juga ikut bergerak menjauh, sampai akhirnya menghilang entah kemana. Aku masih terpaku di tempat ketika suara bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, datang dari arah belakang rumah. "Nak, kamu sudah lihat?" Tas lirih tapi menusuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku menutup jendela sepat-sepat dan mundur ke kasur, mencoba mengatur napas. Paginya, aku tidak bisa menahan diri lagi. Saat Pak Darto sedang sarapan, aku langsung menanyakan siapa sebenarnya orang-orang yang kulihat malam-malam itu. Dia menatapku lama, wajahnya serius. "Kalau kamu mau selamat, jangan ikut campur. Anggap saja nggak pernah lihat apa-apa." Aku protes, mengatakan kalau aku tidak bisa pura-pura buta terhadap sesuatu yang jelas-jelas ada di depan mata. Tapi dia hanya menggeleng dan melanjutkan makannya tanpa bicara lagi. Hari itu, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku menunggu sampai sore, lalu diam-diam mengikuti arah yang kemarin kulihat mereka tuju. Jalan setapak itu melewati ladang dan masuk ke sebuah hutan kecil. Udara di sana lebih lembab, dan anehnya, semakin aku melangkah, semakin aku bisa mencium aroma bunga melati, bercampur bau amis yang sama seperti di halaman rumah tua itu.
Aku terus berjalan sampai menemukan sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di situ ada batu besar yang permukaannya dipenuhi bekas tetesan darah kering. Di sekitarnya berserakan kelopak bunga, sisa-sisa dupa, dan potongan kain putih yang seperti sobekan dari bungkusan yang mereka bawa. Aku menyentuh salah satu potongan kain itu, dan saat jariku menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara gong dari arah hutan yang lebih dalam. Suara gamelan menyusul beberapa detik kemudian, sangat dekat. Seperti akan muncul dari balik pepohonan. Jantungku berpacu, dan aku tahu kalau aku tidak boleh tetap di sana. Aku segera berlari kembali ke arah desa, tidak peduli dengan ranting yang menggores kakiku. Saat aku sampai di pinggir kebun belakang rumah Pak Darto, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi total. Hanya napasku yang terengah-engah. Aku berdiri di sana beberapa saat, memastikan tidak ada yang mengikutiku. Tapi entah kenapa, aku merasa sejak malam itu, suara gamelan tidak hanya terdengar di tengah malam. Kadang-kadang, bahkan di siang bolong, telingaku menangkap dentingan samar-samar, seperti sedang memanggilku kembali ke tempat itu. Sejak aku menemukan tanah lapang di tengah hutan itu, pikiranku jadi gak pernah tenang. Setiap kali aku mencoba tidur, bayangan batu besar berlumur darah kering itu muncul lagi. Suara gong, bau amis bercampur wangi melati, dan kain putih, sobek-sobek. Itu seakan menempel di kepala. Bahkan, malam-malam berikutnya, suara gamelan jadi makin sering terdengar. Kalau sebelumnya, cuman sekitar tengah malam. Sekarang bisa 2 kali jam 9 dan jam 3 pagi. Awalnya aku pikir itu cuma kebetulan, tapi semakin aku perhatikan, aku mulai sadar kalau suara itu seperti punya pola. Dia akan terdengar pelan. Di awal, makin lama makin jelas, lalu berhenti mendadak, persis saat aku mulai merasa ingin mengintip. Kayak ada yang sengaja mainin perasaan pendengar. Suatu sore, aku duduk di warung kopi kecil di pinggir desa. Pemiliknya, Mbah Seno, seorang kakek yang usianya mungkin sudah lebih dari 70, tapi matanya masih tajam. Aku memberanikan diri bertanya, "Mbah, kalau di sini ada suara gamelan malam-malam, itu biasanya dari mana?" Kakek itu menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Kau wis krungu tuh?" katanya dalam bahasa Jawa yang agak pelan. Aku mengangguk. Dia menurunkan suaranya, nyaris berbisik. "Itu bukan gamelan biasa, Nak. Itu panggilan." Aku merinding. "Panggil untuk siapa, Mbah?" tanyaku hati-hati. Dia menatap keluar ke arah hutan. "Untuk mereka yang sudah janji. Pesugihan di sini nggak pakai patung, nggak pakai sesajen di pelataran. Mereka menjemput dan menyerahkan langsung. Syaratnya, nyawa manusia. Biasanya orang luar desa yang tidak ada catatan, supaya tidak ada yang mencari." Aku langsung teringat bungkusan kain putih yang dibawa 3 orang berpakaian hitam itu. Bentuknya persis tubuh manusia. Tapi aku masih mencoba berpikir rasional. Kalau begitu, kenapa cuma terdengar di tengah malam? Tanyaku. Mbah Seno menghela napas. "Karena waktunya sudah dekat. Kalau kamu dengar di jam lain, artinya mereka lagi nyari yang baru." Perkataan itu membuat tengkukku terasa dingin. Aku memutuskan untuk tidak berlama-lama di warung itu. Tapi sebelum aku pergi, Mbah Seno memanggilku lagi. "Kalau suara itu terdengar 3 malam berturut-turut, jangan keluar rumah, tutup pintu rapat-rapat. Karena malam keempat, mereka akan mencari orang yang mendengar." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Malamnya, aku mencoba menguji omongan Mbah Seno. Sekitar jam 9, suara gamelan bener-bener terdengar lagi. Kali ini, aku menutup semua jendela dan mematikan lampu. Tapi anehnya, meski aku sudah di dalam rumah, suara itu justru semakin jelas. Seolah sumbernya tepat di halaman depan. Aku memberanikan diri mengintip dari celah tirai. Jalan desa kosong, tapi di tengah kegelapan, aku melihat cahaya merah kecil
seperti api dupa yang bergerak perlahan. Dan dari balik cahaya itu, muncul 3 sosok berpakaian hitam, berjalan seperti biasa. Tapi kali ini mereka tidak membawa bungkusan. Tangannya kosong, langkahnya pelan, dan kepalanya menoleh ke kiri dan kanan, seperti sedang mencari sesuatu. Jantungku berdetak kencang. Aku menutup tirai dan mundur, mencoba menahan napas. Suara gamelan makin keras, bercampur dengan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Sesekali terdengar suara orang mengerang, pelan, tapi menyayat telinga. Aku bisa merasakan hawa dingin masuk dari celah pintu, membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, tanpa peringatan, suara itu berhenti. Sunyi, tidak ada langkah, tidak ada gamelan, tidak ada bisikan. Aku mencoba mengintip lagi, tapi jalanan sudah kosong, seolah semua itu cuma mimpi. Paginya, aku dikejutkan oleh kabar dari Pak Darto. Ada orang yang menginap di rumah warga sebelah. Seorang pedagang dari luar kota ditemukan hilang. Barang-barangnya masih di rumah, pintu terkunci dari dalam, tapi dia menghilang tanpa jejak. Warga hanya bilang, mungkin dia pulang diam-diam. Tapi dari raut wajah mereka, aku tahu mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Di malam berikutnya, aku sadar kalau aku mungkin sedang berada di jalur yang sama dengan orang-orang yang hilang itu. Suara gamelan terdengar lagi, tapi kali ini di sela-selanya ada suara lain seperti langkah kaki di luar jendela rumahku. Berjalan perlahan, berhenti, lalu berjalan lagi. Aku tidak berani membuka mata, hanya berbaring sambil menutup telinga. Dalam hatiku, aku tahu kalau aku bertahan di sini lebih lama, cepat atau lambat, mereka akan datang untukku juga. Malam itu, aku benar-benar nggak bisa tidur. Sejak kabar hilangnya pedagang dari luar kota itu, rasanya semua suara di desa ini terdengar mencurigakan. Suara jangkrik seperti lebih pelan, suara angin seperti berbisik, dan langkah kaki sekecil apapun terdengar jelas di telingaku. Aku duduk di dekat jendela, hanya diterangi cahaya lampu minyak kecil, mencoba mengatur napas. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11 lewat sedikit saat suara itu datang lagi gamelan. Tapi kali ini berbeda, nadanya lebih cepat, seperti irama orang yang sedang bersiap untuk upacara. Gong dipukul dengan jeda pendek, kenong berbunyi teratur, dan di antara nada-nada itu terdengar suara sinden yang melantunkan tembang Jawa dengan nada sendu. Jantungku berdegup semakin keras. Aku ingat kota-kota Mbah Saino, malam keempat. Mereka akan mencari orang yang mendengar. Dan malam ini adalah malam keempat sejak pertama kali aku mendengar gamelan itu. Aku menutup semua pintu dan jendela, tapi udara di dalam rumah justru semakin dingin. Suara gamelan makin mendekat, diikuti aroma melati bercampur bau anyir darah yang menusuk hidung. Lalu suara langkah kaki. Banyak. Bukan hanya 3 orang seperti sebelumnya, tapi sepertinya ada belasan orang di luar rumah. Aku mencoba mengintip dari celah tirai, dan pemandangan yang kulihat membuat tubuhku kaku. Deretan orang berpakaian hitam berjalan perlahan membawa obor. Di tengah barisan, ada batu besar yang diletakkan di atas tandu bambu, dibawa oleh 4 orang. Batu itu persis dengan yang kulihat di tanah lapang dalam hutan. Di depannya, seseorang berpakaian putih berjalan sambil menabuh kendang kecil, memimpin irama gamelan. Barisan itu berhenti tepat di depan rumah Pak Darto, rumah tempat aku menginap. Seseorang mengetuk pintu dengan irama pelan, tapi teratur. Tok-tok. Aku menahan napas, berharap Pak Darto tidak membukanya. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara pintu terbuka pelan, diikuti langkah kaki masuk ke dalam. Dari balik dinding, aku bisa melihat Pak Darto berdiri dengan wajah datar. 2 orang berpakaian hitam masuk, dan tanpa bicara, mereka menatapku. Aku berdiri,
bingung harus lari atau tetap di tempat. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya. Waktunya ikut, katanya pelan tapi tegas. Aku mencoba menolak. Tapi entah kenapa kaki ini bergerak sendiri. Rasanya seperti tubuhku tidak lagi sepenuhnya milikku. Mereka membawaku keluar rumah, masuk ke barisan itu. Warga desa lain berdiri di pinggir jalan, tapi tidak ada yang menghentikan. Mereka hanya menunduk, seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi. Perjalanan itu membawa kami ke hutan. Jalannya sama seperti waktu aku mengintip dulu. Tapi kali ini aku ada di tengah prosesi. Gamelan mengiringi langkah kami, obor menerangi jalan setapak, dan suara sinden menggema di antara pepohonan. Akhirnya, kami sampai di tanah lapang itu. Batu besar diletakkan di tengah, menghadap ke arah bulan yang sedang penuh. Orang berpakaian putih tadi mulai membaca mantra dengan bahasa yang tidak ku mengerti. Dua orang berpakaian hitam menuntunku mendekati batu. Aku mulai sadar, inilah inti dari ritual pesugihan itu. Batu itu adalah tempat persembahan, dan malam ini aku yang akan menjadi persembahannya. Jantungku berdegup kencang, keringat bercucuran, tapi tubuhku tetap tidak bisa bergerak bebas. Seakan ada kekuatan yang menahan dan memaksa aku mengikuti setiap perintah. Aku mendengar suara gamelan semakin cepat, semakin keras, sampai rasanya seluruh hutan bergetar. Orang berpakaian putih mengeluarkan sebilah keris kecil yang ujungnya berlumur cairan merah. Dia mendekat, menatap mataku, lalu berbisik, "Terima kasih sudah datang ke desa ini. Leluhur akan senang." Di detik itu, aku sadar, kalau aku nggak bisa melakukan sesuatu, semuanya akan berakhir di sini. Suara gamelan makin cepat, gong dan kendang dipukul bersaut-sautan, dan sinden melantunkan tembang yang nadanya semakin tinggi. Aku berdiri tepat di depan batu besar itu, dengan dua orang berpakaian hitam memegangi tanganku. Tubuhku terasa berat, seperti ada beban yang menekan dari atas kepala. Nafasku mulai tersengal, dan di dalam hati, aku cuma bisa berdoa supaya ada jalan keluar. Saat orang berpakaian putih itu mengangkat kerisnya, aku memejamkan mata. Tapi entah dari mana, angin besar bertiup kencang, meniup obor hingga sebagian padam. Beberapa orang berpakaian hitam terlihat panik. Gamelan berhenti sesaat, dan di momen itu, aku memanfaatkan kesempatan. Aku menendang salah satu penjagaku sekuat tenaga, lalu berlari ke arah pepohonan. Suara teriakan terdengar dari belakang, diikuti langkah kaki yang mengejar. Aku terus berlari, tanpa peduli arah, menembus semak belukar, ranting-ranting main kulitku, tapi aku tidak berhenti. Nafasku makin berat, jantung rasanya mau meledak. Sampai akhirnya, aku tersandung akar pohon dan jatuh berguling. Ketika aku bangun, aku sadar aku berada di sebuah jalan setapak yang berbeda. Di depan, terlihat cahaya redup, seperti dari pelita. Meski rasa takutku masih besar, aku memilih berjalan ke arah cahaya itu, berharap bisa menemukan bantuan. Tapi semakin dekat, cahaya itu malah terasa aneh. Bukan dari pelita biasa, melainkan dari puluhan lilin yang mengelilingi sebuah lubang besar di tanah. Aku mendekat, dan saat melihat ke dalam lubang itu, tubuhku langsung kaku. Di dalamnya ada tumpukan tulang belulang manusia. Tengkorak-tengkorak bertumpuk dengan sisa kain yang masih melekat. Beberapa di antaranya terlihat masih baru, bahkan ada yang masih meneteskan darah. Bau anyir menusuk hidungku, membuat perutku mual. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di antara tumpukan tulang itu, ada sebuah papan kayu dengan tulisan pudar, tapi masih bisa kubaca, "Untuk leluhur, pesugihan, Gunung Lawu." Dan tepat di samping papan itu, ada sebuah kotak besi berisi benda-benda pribadi, jam tangan, dompet, dan bahkan kamera. Aku kenal kamera itu milik pedagang dari luar kota yang kabarnya hilang.
Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Dari balik pepohonan, muncul orang berpakaian putih, membawa obor, dengan senyum tipis di wajahnya. Sekarang, kamu sudah tahu rahasia kami, katanya pelan, tapi nadanya menusuk telinga, dan tidak ada jalan keluar setelah ini. Aku mundur perlahan, tapi tiba-tiba orang-orang berpakaian hitam bermunculan dari segala arah, menutup semua jalan kabur. Gamelan kembali berbunyi. Kali ini nadanya lebih cepat, lebih keras, seakan memanggil sesuatu dari dalam hutan. Angin berhembus, lilin-lilin di sekitar lubang bergetar, dan tanah di bawah kakiku seperti bergetar pelan. Di dalam lubang itu, di antara tumpukan tulang, aku melihat sesuatu bergerak. Tanah di bawah kakiku bergetar makin keras, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Suara gamelan semakin kacau, gong, kendang, dan suara sinden bercampur jadi satu. Nadanya melengking dan menusuk telinga. Orang-orang berpakaian hitam berlutut mengelilingi lubang itu, sementara orang berpakaian putih berdiri di tepi, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membaca mantra dalam bahasa yang gak aku mengerti. Dari dalam lubang, terdengar suara erangan yang dalam. Bukan suara manusia. Bau anyir bercampur busuk menyengat hidung, membuatku hampir muntah. Lilin-lilin yang mengelilingi lubang padam satu persatu, digantikan kegelapan pekat yang terasa berat. Lalu, sesuatu muncul dari kegelapan itu. Dua tangan besar, dengan kulit hitam legam, memegang bibir lubang, kukunya panjang dan tajam seperti cakar. Dari balik kegelapan, sepasang mata merah menyala menatap langsung ke arahku. Nafasku membeku. Suara itu seperti suara perut kosong, tapi dalam, bergetar, dan setiap dengusannya membuat udara di sekitar jadi dingin membekukan tulang. Makhluk itu mulai keluar. Tubuhnya tinggi besar. Kulitnya seperti terbakar, dan di punggungnya ada bekas jahitan yang panjangnya dari leher sampai pinggang. Dari mulutnya menetes cairan hitam yang langsung membuat tanah berasap ketika jatuh. Orang berpakaian putih tersenyum puas, lalu menunjuk ke arahku. Itu tumbalnya, katanya pelan. Orang-orang berpakaian hitam mulai mendorongku ke arah lubang. Aku meronta, berteriak, mencoba melepaskan diri. Di detik itu, aku sadar kalau satu-satunya cara keluar adalah melawan. Meski peluangnya tipis, aku meraih obor di tangan salah satu orang berpakaian hitam, membakarnya tepat di wajah. Dia menjerit, memberi celah buatku lari. Aku berlari ke arah hutan, tapi suara langkah makhluk itu mengikutiku. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, dedaunan beterbangan, dan suara gamelan terdengar makin gila. Di belakangku, makhluk itu mengaum keras. Suaranya bercampur dengan suara angin yang berputar, sampai aku melihat cahaya di kejauhan, seperti lampu jalan. Aku memaksa kakiku berlari lebih cepat. Tapi tiba-tiba akar-akar pohon muncul dari tanah, melilit kakiku. Aku terjatuh. Dan sebelum aku bisa bangun, bayangan besar makhluk itu sudah menutupi tubuhku. Aku pasrah. Tapi entah dari mana, terdengar suara kentongan bertalu-talu. Keras sekali. Makhluk itu berhenti, menggeram, lalu mundur perlahan. Orang berpakaian hitam berteriak panik. Sebagian kabur ke hutan, dan dalam sekejap, semua suara gamelan hilang, menyisakan keheningan yang menakutkan. Aku memanfaatkan kesempatan itu, melepaskan lilitan akar, dan berlari tanpa menoleh ke belakang, sampai akhirnya aku benar-benar keluar dari hutan, dan sampai di jalan raya. Mobil truk yang lewat berhenti. Sopirnya melihatku pucat ketakutan. Tanpa banyak tanya, dia membawaku pergi dari desa itu. Sejak malam itu, aku bersumpah
nggak akan pernah lagi menginjakan kaki di lereng Gunung Lawu. Tapi sampai sekarang, kadang di tengah malam, aku masih terbangun karena mendengar suara gamelan. Pelan, semakin dekat, seperti malam itu. Nah, teman-teman, itulah kisah nyata yang sampai sekarang masih membekas di ingatan. Jujur, setiap kali mengingat suara gamelan malam itu, bulu kuduku masih merinding. Kalau kalian punya pengalaman horor atau misteri yang ingin dibagikan, tulis ceritanya di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa aku bawakan di video berikutnya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita horor terbaru di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai di cerita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.